Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Rustia G, SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 di Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini Selasa tanggal 5 Desember tahun 2023, saya akan mengambil video pembelajaran untuk kebutuhan UKIN atau Uni Kinerja pada sekolah UPT SD Negeri 20 Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, dengan pembelajaran tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 2 kewajiban dan hak warga di sekolah, pembelajaran 2. Semoga dapat bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah. Coba perhatikan bangku kanan kiri, apakah masih ada teman kita baru masuk? Alhamdulillah, kalian semua sehat-sehat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kita belajar, marilah kita berdoa bersama, doa dipimpin oleh Sa'adan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Dengarkan namanya, ibu akan mengabsen yang diangkat, yang disebut namanya, angkat tangan ya. Yang pertama, Nur Atila Ananda. Ada, Bu. Gibran. Ada, Bu. Ya, Bibi. Ada, Bu. Arfa. Ada, Bu. Aldi. Ada, Bu. Siva. Ada, Bu. Ya, Rara. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Sorak-Sorak Bergembira. Semua dipersilakan berdiri semua. Ya, oke, semangat. 2, 3, mulai. Silakan duduk kembali. Sekarang ibu akan bertanya, siapa yang masih ingat pembelajaran yang ibu berikan kemarin? Silakan. Iya, coba Derby. Kewajiban warga di rumah. Iya, hak dan kewajiban warga di rumah. Gibran, berikan contoh hak dan kewajiban warga di rumah.
Iya betul sekali. Pada hari ini kita akan belajar dengan materi kelas 3, tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran 2. Perhatikan, kita baca tujuan pembelajarannya. 1. Dengan mengamati gambar keadaan sekolah pada poin-poin, peserta didik dapat menentukan peristiwa yang terjadi pada gambar dengan tepat. 2. Setelah mengamati gambar pada poin-poin dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 3. Setelah menganalisis kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dan diskusi kelompok, peserta didik dapat melaksanakan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Yang indah dan rapi pada poin-poin dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menguraikan maksud kalimat saran dengan tepat. 5. Setelah mengamati teks pada poin-poin dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menulis pendapat dalam bentuk kalimat saran dengan tepat. 6. Setelah berdiskusi kelompok, peserta didik dapat membuat ungkapan atau kalimat saran, masukan dan penyelesaian masalah sederhana yang disampaikan dengan tepat. Anak-anak, pernahkah kalian memecahkan masalah tentang hak dan kewajiban warga di sekolah? Pernahkah kalian memberikan saran? Pertanyaan Ibu ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud kewajiban dan hak serta apa yang dimaksud dengan kalimat saran. Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud kewajiban dan hak. Ya, perhatikan semua ke depan. Ya, perhatikan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Sedangkan hak adalah sesuatu yang dimiliki dan diterima. Kewajiban dan hak harus dilaksanakan dengan seimbang agar tidak terjadi ketimpangan. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ya. Apa yang kamu lihat pada gambar di samping? Ya, coba apa yang kita lihat di sini? Ya, apa lagi? Iya, betul sekali. Anak, coba perhatikan gambarnya. Ini peserta didik sedang apa? Betul sekali. Jadi dia menyiram bunga adalah melaksanakan merawat tanaman, termasuk juga apa? Anak, di sini ada pohon ya. Pohon ini gunanya untuk berteduh. Ini termasuk apa? Ya, betul sekali. Jadi kita berhak berteduh di bawah pohon yang rindang. Ya, jadi sudah tahu di sini yang mana hak kita dan yang mana kewajiban kita. Anak-anak, coba lihat gambar ya. Dengan melihat gambar ini, kita sudah bisa membuktikan yang mana hak dan yang mana kewajiban. Ya, sudah ditahu ya. Ya, menyiram bunga termasuk apa? Berteduh di bawah pohon adalah betul sekali.
semua hebat ya. Nah, sekarang pembelajaran selanjutnya adalah kalimat sarang. Kalimat sarang merupakan kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kalimat sarang ditujukan kepada orang lain dengan bahasa yang santun, menggunakan bahasa yang santun bertujuan supaya orang yang menerima saran tidak tersinggung dengan saran yang kita berikan. Dan selanjutnya ciri-ciri kalimat sarang ya, perhatikan terdepan semua, perhatikan ini ya, adanya kata-kata yang menjadi penanda baik di awal kalimat atau di tengah kalimat. Kata-kata yang umum digunakan pada kalimat sarang antara lain ya, jadi yang ada sebaiknya, alangkah baiknya, seharusnya, lebih baik, dan saya harap. Ya, kalau ini salah satunya ada di dalam kalimat, baik dia di depan maupun di akhir maupun di tengah, itu adalah kalimat sarang. Penggunaan tanda pada kalimat sarang tidak memakai tanda seru di akhir kalimat, hanya diakhiri dengan tanda baca titik. Perhatikan ke depan. Contoh kalimat sarang. 1. Sebelum makan sebaiknya kamu cuci tangan. 2. Seharusnya kamu berpamitan sebelum berangkat sekolah. Coba diperhatikan. Manakah yang termasuk kalimat sarang dalam teks di samping? Siapa yang bisa menunjukkan? Siapa satu orang yang mana kalimat sarang di sini? Ya, tunjukkan yang mana kalimat sarang. Kalimat sarang papan tulis harusnya selalu bersih. Iya, tepuk tangan. Taruh. Yang kedua, wajib menjaga sekolahnya agar tidak ada. Di sini ada kalimat sarang. Siswa wajib menjaga, itu adalah kalimat sarang. Di dalamnya ada banyak pohon terawat. Pohon-pohon membuat udara segar dan sejuk. Sekolah yang indah dan rapi membuat siswa semangat belajar. Akan tetapi banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Jadi inilah yang termasuk kalimat sarang. Semua siswa harus bekerja agar sama agar sekolahnya indah dan rapi. Jadi ini adalah kalimat sarang. Ibu tadi sudah jelaskan mengenai kewajiban dan hak serta kalimat sarang. Bagaimana anak-anak? Ada yang mau bertanya? Ada yang punya Putri Cahaya? Ya. Membuat kalimat sarang. Gimana temannya? Ada yang bisa jawab pertanyaan temannya? Ada yang bisa jawab pertanyaan? Baiklah, kalau tidak ada yang bisa membantu teman untuk menjawab pertanyaan Putri Cahaya. Putri Cahaya, ya, cara membuat kalimat sarang kita harus memperhatikan kalimatnya ya. Di awal kalimat biasa ada penanda, alangkah baiknya, sebaiknya. Ini salah satu penanda adanya kalimat sarang. Contoh cara membuat kalimat sarang, sebaiknya kamu duduk di depan. Ya, bagaimana, sudah mengerti nak? Bisa diulang? Ya, sebaiknya Kamu duduk di depan. iya, jadi sudah dimengerti. Iya, tepuk tangan. Bagaimana nak? Masih ada yang mau bertanya? Iya, silakan berdiri Askia. Saya belum tahu apa itu kewajiban. Ya, terima kasih. Ada yang bisa bantu jawab pertanyaan temannya? Tidak ada, baiklah. Jelaskan Askia. Yang dimaksud kewajiban segala sesuatu yang kita laksanakan sesuai dengan aturan. Contoh tadi dalam gambar
Bagaimana Nak? Sudah mengerti? Bisa diulang? Siswa menyapu halaman sekolah. Iya, betul sekali. Yang mau bertanya, coba Akilas. Ya, Akilas. Saya belum tahu itu apa hak. Pertanyaan Akila belum mengetahui apa itu hak. Baiklah, Ibu akan memberikan contoh. Hak adalah segala sesuatu yang kita miliki dan yang kita terima. Contoh, kita punya tas, itu adalah hak kita. Kita punya buku, itu adalah hak kita. Cara menerima seperti Ibu memberikan pembelajaran, itu adalah hak. Seperti siswa menggunakan meja untuk menulis, kursi untuk duduk adalah termasuk hak. Bagaimana Nur Akila? Sudah paham? Bermain. Iya, terima kasih. Bagaimana? Ibu sudah jelaskan semua. Masih ada mau bertanya atau bagaimana? Sudah paham? Sudah mengerti semua? Terima kasih. Kalian sudah mengerti. Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok ya. Di sini kelompok A, B, C, D ya. Ya, kelompok A. Ya, berdiri. Kan kelompoknya masing-masing. Baiklah, Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Sudah bekerja Kak? Perhatian. Sebelum LKPD-nya dikerjakan, tolong perhatikan dulu Ibu akan menjelaskan cara mengerjakan LKPD ya. Lembar kerja peserta didik. Jangan lupa ditulis nama-nama kelompok ya, siapa namanya. Dua, petunjuk LKPD. Kalian dengarkan? Berdoalah sebelum mengerjakan LKPD yang diberikan. Dua, lakukan LKPD sesuai dengan diskusilah bersama temanmu untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam LKPD. Silakan bertanya kepada Ibu kalau ada yang sudah jelas atau tidak mengerti. Nah, baiklah, kalau kalian sudah paham, di dalam LKPD itu ada petunjuk ya. Jadi ada gambar seperti yang Ibu jelaskan tadi, seperti ini. Sekolah yang indah dan rapi. Jadi seperti LKPD 1 adalah hak dan kewajiban. Ya, jadi itu ada petunjuknya masing-masing ya. Kalian sudah paham? Ibu mempersilahkan kalian untuk bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam LKPD 1 dan LKPD 2. Dan selama mengerjakan ya. Bagaimana ya semua kerjasama dengan kelompoknya? Ya, ada yang sulit silakan dikerja ya. Dibaca, ditulis apa hak yang ada di LKPD. Di sini baca di sini, ya, jadi yang mana termasuk kalimat saran, ya, ditulis ini kalimat saran, ya, ini tulis, ya, silakan bergabung dengan temannya. Ya, silakan bergabung. Nah, sepaham kan? Sudah ada yang selesai mengerjakan LKPD-nya? Berapa sudah selesai? Silakan Jibram maju ke depan.
presentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke. Silakan semua menghadap ke depan. Kelompok C akan berpresentasi dan yang lain, kelompok lain bisa menanggapi ya. Saya akan membacakan kelompok saya. Tidur di pohon, dapat belajar dengan tenang, dapat main. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Ya, siapa lagi yang sudah selesai? Silakan kelompok A membaca. Dari kelompok A akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Kalimat saran dalam teks sekolah yang indah dan rapi. 1. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat taman kelas. Meja guru harus ditata rapi. Sekolah kewajiban menjaga kebersihan tanaman sekolah, menyiram bunga, mengepel lantai, tidak merusak tanaman, mengganti tanaman yang mati dengan yang baru, harus bermain dan belajar, harus membaca buku sekolah. Bagaimana? Silakan kelompok E. Saran teks sekolah yang indah dan rapi. 1. Sebaiknya kamu duduk di belakang. 2. Sebaiknya kamu duduk di depan. Sebaiknya kamu menyiram tanaman. 4. Sebaiknya kamu berlatih. Dia tepuk tangan. Baiklah, Ibu akan menganalisis pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Ibu sudah jelaskan mulai dari kewajiban, hak, dan kalimat saran. Bagaimana? Kalian sudah paham semua? Sudah mengerti semua? Baiklah, Ibu akan melanjutkan dengan mengevaluasi secara individu ya, jadi tidak boleh kerjasama ya, dikerja sendiri-sendiri. Soalnya Ibu ya, perhatikan baik-baik. Cara mengerjakan soal ini adalah pilihan ganda dan jawaban yang dianggap benar disilang. A, B, C, D yang benar disilang. Salah satunya Ibu akan berikan contoh A, B, C, D. A, kita pilih salah satunya yang dianggap benar disilang ya. Sudah mengerti? Ya, silakan dikerja. Jangan lupa ditulis nama ya, di atas sekali ada nama kelas ya. Mana penjelasan guru sudah dimengerti? Selamat bekerja, silakan bekerja ya.
untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Mari kita terus semangat. Lanjutkan kembali materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Inputkan apa itu kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang kita kerjakan untuk sesuai dengan peraturan yang berlaku. Siapa yang bisa memberikan contoh kewajiban di sekolah? Iya, menyapu halaman sekolah. Siapa yang bisa menyimpulkan apa itu hak? Ya, coba silakan Rara. Sesuatu yang dapat dimiliki dan diterima. Iya, betul sekali. Siapa yang bisa memberikan contoh hak? Coba berikan contoh hak ya. Hak Membaca. Iya, hak membaca. Apalagi hak? Iya, betul sekali. Baiklah, kalian sudah menyimpulkan hak dan kewajiban. Kembali lagi Ibu akan menyimpulkan mengenai kalimat saran. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan apa yang dimaksud dengan kalimat saran. Ya, kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, contoh kalimat saran adalah sebaiknya kamu sarapan sebelum berangkat sekolah. Marilah kita berbagi pengalaman hari ini terhadap bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran Ibu berikan hari ini. Ada kesulitan? Ibu akan membagikan refleksi. Silakan dijawab. Nah, bagaimana Nana, refleksinya sudah diisi? Baiklah, Ibu akan kumpul ya. Perhatikan baik-baik ke sini. Kalian sudah mengenalkan, menyelesaikan refleksi ya. Baiklah, mari kita bertepuk tangan. Salut. Sebelum kalian pulang, Ibu akan memberikan pesan-pesan moral. Dengarkan baik-baik ya, anak-anakku. Sebentar kalau kalian pulang, hati-hati di jalan ya. Terutama yang menyeberang, tolong melihat ke kanan dan ke kiri baru menyeberang. Kedua, setelah sampai kita di rumah, kita beri salam. Ketiga, jangan lupa membuka pembelajaran kembali yang Ibu berikan tadi. Bagaimana anak-anak? Sudah dipaham nak? Ya, mudah-mudahan pesan Ibu dapat bermanfaat kepada kalian. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama untuk pulang. Ya, doa dipimpin. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa.
India